Halo semuanya, kembali lagi di channel M. Arif Rahman Hakim. Dan kali ini gue akan lanjut membahas series WandaVision yang kemarin cuman gue bahas dari episode 1 sampai episode 5. Kali ini gue akan bahas episode 6 sampai tamat atau sampai episode 9. Langsung aja gue bahas ke episode 6. Episode 6 itu awalnya membahas tentang Halloween. Dan dari episode 5 sebelumnya kita udah tahu kalau Pietro versi, bukan Pietro sih kalau dari 20th Century Fox, Peter Maximoff. Cuman kalau di WandaVision dia tetap dipanggil Pietro. Itu datang dengan menggunakan wajah ya dari 20th Century Fox. Ya dia di recast kan sampai dikomentarin tuh sama Darcy, mereka mengganti pemeran Pietro gitu. Oh by the way, ini gue bahasnya spoiler, apapun yang mau gue komentarin tentang series WandaVision ya. Jadi kita lanjut. Hal yang menyenangkan salah satunya yang gue suka di episode 6 itu pas Wanda pakai custom Halloween. Wanda dan Vision itu pakai custom yang mirip banget dengan versi komiknya. Kalau istilahnya sekarang dibilangnya kan comic accurate, cuman gue agak ragu sih apakah istilah comic accurate itu istilah yang tepat buat custom yang mirip ini. Tapi mirip banget sih dan bagus banget. Wandanya kelihatan pas banget dengan custom comic accurate itu, dan cantik banget, cakep banget lah, pokoknya bagus banget, perfect. Mereka menampilkannya ke dalam layar. Lalu apa lagi ya? Quicksilver komik accurate juga sih, kayak bajunya ada petir di sini ya kan, cuman nggak sebagus Wanda dan nggak sebagus Vision sih. Ya Wanda lah juaranya, namanya juga series WandaVision ya kan, nama Wanda di depan. Pokoknya dari segi komik accurate emang custom Wanda sih juaranya. Oh ya, sama Billy anaknya Wanda itu mirip banget juga sih, pemerannya cocok. Sama si Tommy juga lumayan lah. Sisanya bagus, pokoknya nggak ada komentar lah kalau customnya, puas banget, bagus banget. Terus melihat versi Quicksilver di MCU tapi yang dari universe-nya 20th Century Fox, pemerannya si Evan Peters itu menyenangkan sih, membawa komedi. Kalau yang kita tahu ya, Quicksilver yang versi Age of Ultron itu jokesnya nggak terlalu memperlihatkan sisi komedi yang lucu, nggak terlalu eksentrik, nggak terlalu energik gitu. Gue ngelihat Evan Peters itu mirip siapa sih, Jim Carrey ya, ekspresif, eksentrik, pokoknya semangat lah gitu, berapi-api. Komedinya di sana gitu, komedinya lebih seperti itu, dan menyenangkan melihatnya, walaupun ya ntar di ujung kita akan kecewa juga ya, ternyata itu cuma jokes. Cuman untuk melihatnya beberapa episode di MCU, it's fun man. Lalu pas adegan Vision, adegan lainnya yang gue suka itu pas Vision jalan-jalan keluar kota, dia mulai curiga tuh sama Wanda kan, dari episode sebelumnya udah mulai curiga. Nah di episode Halloween dia keluar kota kan, maksudnya nggak keluar kota, maksudnya dia berusaha menjauh ke pinggiran, dan semakin ke pinggir itu penduduk di sana makin aneh perilakunya, dari yang gerakannya diulang-ulang kayak ada glitch, terus makin ke ujung makin diem kayak patung. Malam pakai custom Halloween yang serem-serem, lalu gelap dan diam semua, gak menjawab sama sekali. Itu horor sih, udah bisa dibilang horor sih. Karena menurut gue horor ya menakutkan aja gitu kan. Horor kan gak harus ada jump scare, gak harus ada kejutan-kejutan dibikin jantungan. Kalau menurut gue horor ya udah menakutkan, ya udah gitu, gak harus bikin kaget juga. Dan gak semua jump scare menurut gue horor. Jump scare kalau cuma bikin kaget tapi gak bikin takut ya gak horor gitu. Dan itu menurut gue udah masuk horor sih. Terus pas di ujung si Visionnya kan ngelihat ada mobil tuh,
ternyata di dalamnya Agatha. Nah, Agathanya ya kita tahulah dia memang villainnya, cuman dari mana Agatha tahu ya kalau Vision itu anggota Avengers. Nah, itu tuh kayak aneh sih. Tapi sebenarnya wajar-wajar aja sih, pastilah dia tahu berita tentang di dunia ini, apalagi dia udah hidup ratusan tahun gitu. Yang di beberapa episode ke depan ntar akan jelasin. Lalu adegan yang lucu juga menurut gua itu ketika Pietro atau Wanda duluan ya? Wanda kali ya. Wanda tuh mengomentarin aksennya Pietro, aksen lu aneh katanya. Terus Pietro komentar balik, aksen lu juga aneh gitu. Jadi kayak sebenarnya aneh sih, maksudnya bagi fans yang nonton pun juga aneh sebenarnya, karena sejak awal muncul di MCU Wanda itu aksennya hilang muncul, dan kalaupun aksennya ada kayak aksennya itu aneh, memang dianggap fans aneh, nggak mirip-mirip Rusia. Cuman sebenarnya kalau gue sih bisa memaklumi kalau aksennya aneh, nggak mirip Rusia, karena dia kan berasal dari Sokovia ya. Sokovia itu kan negara fiktif, jadi harusnya kalau aksennya aneh ya wajar aja, anggap aja itu aksen fiktif dari negara Sokovia yang memang kita nggak kenal selama ini dan kita anggap itu aneh gitu. Cuman ya kalau komplain ya wajar lah, fans pasti akan selalu komplain ya kalau nggak terlalu mirip komik atau apa. Tapi kalau menurut gue kalau aksennya aneh sih ya wajar-wajar aja gitu. Dan terus apa lagi ya, palingan pas di adegan ini, yang pas episode ini maksudnya pas anggota SWORD yang di luar tuh, yang Darcy, yang trio yang disukai fans tuh, new MCU trio, si Darcy, Monica Rambeau, sama Jimmy Woo. Nah, pas mereka berusaha mencuri-curi rahasia SWORD, itu dibilang sama Darcy kalau tubuhnya si Monica Rambeau itu udah berubah sampai ke tingkat molekul katanya, dan dia khawatir kalau ntar kan si Monicanya mau nerobos masuk lagi tuh ke dalam Westview, ke dalam hexnya Wanda. Si Darcy-nya takut ntar malah terjadi apa-apa yang buruk kepada si Monicanya, tapi Monicanya udah terobos aja lah gitu. Nah, dari sana, dari hasil lab scan darah dan hasil darahnya itu kan kita udah tahu kayaknya Monica bakal dapat kekuatan sih karena gara-gara masuk hex gitu. Cuman nggak tahu sih, gue kurang tahu ya komiknya gimana kalau Spektrum atau Photon itu atau si Monica Rambeau itu dapat kekuatannya dari mana, gue juga belum baca. Cuman aneh aja sih, harusnya semua yang masuk Westview harusnya dapat kekuatan juga kan, gak cuman Monica Rambeau. Kenapa Monica doang yang dapat kekuatan ketika dia masuk Westview? Apakah karena proses masuknya dipaksa gitu, ketika yang lainnya masuk karena memang Wanda yang ingin masukin mereka, jadi mereka nggak dapat kekuatan, cuman secara kostum berubah, tapi yang lainnya nggak berubah gitu, nggak dapat kekuatan. Cuman karena Monica kan awalnya emang di luar, terus dia berusaha menerobos masuk ke dalam, jadinya dia dapat kekuatan gitu. Karena yang kedua pun setelah itu kan dia nerobos lagi, kekuatannya jadi makin kerasa gitu. Tapi itu aneh, maksudnya nggak aneh sih, maksudnya kayak kenapa beda, kenapa ketika di Monica dapat kekuatan, ketika orang lain nggak dapat kekuatan gitu. Ya palingan itu doang sih untuk episode 6. Kita lanjut ke episode 7. Ntar gue minum dulu tapi. Oke. Oh iya, episode 6 itu kan sitcom ya, masih sitcom ya, series WandaVision. Itu kalau episode 6 kalau nggak salah tahun 90-an. Ya, kita ngambil gaya sitcomnya tahun 90-an. Ntar dijelasin kenapa Wanda pakai sitcom. Terjawab dari episode 1 sampai episode berapa gitu. Kenapa series WandaVision itu bergaya sitcom, akan dijelaskan nantinya. Lalu lanjut ke episode 7, itu dengan gaya tahun 2000-an. Kalau nggak salah
Katanya terinspirasi dari series The Office, cuman kayaknya series The Office sih, karena gue belum nonton semuanya series The Office, cuma nonton cuplikan-cuplikan pendeknya doang di Instagram atau di YouTube, dan emang lucu, dan gaya shootnya, gaya komedinya mirip banget sama The Office, dan fresh, bagus ya. Sejauh ini WandaVision itu kayaknya series emang yang ambil resiko dan berhasil gitu. Kalau dari ceritanya yang gue suka apa ya, kayaknya nggak terlalu banyak deh, karena kayaknya udah dijelasin dengan cukup sih di episode itu kayaknya. Maksudnya nggak perlu kita bahas terlalu dalam, nggak perlu kita kayak ulik-ulik terlalu banyak. Ya Wandanya stres, kalau nggak salah Wanda stres, bangun pagi stres, dia bikin sarapan dengan bla 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 bla. Terus game anak-anaknya juga udah jadi aneh. Agnes datang, anaknya pergi sama Agnes. Yang aneh, bukan aneh sih, kayak ngejelasin kekuatan Billy dan ngejelasin apa yang terjadi di Westview, apa yang dirasakan orang-orang di Westview. Itu ketika si Billy bilang ke Agnes, kamu orangnya tenang Agnes, dari dalam hati, dari dalam dirimu kamu tuh tenang, apakah dari hatinya atau dari pikirannya. Karena Billy kan kekuatannya sama ya sama Wanda, bisa baca pikiran, bisa ngerasain juga, dan kekuatan juga bisa sihir-sihir kayak gitu juga. Dan ya itu ngejawab sih, karena berarti Agnes doang yang sadar di Westview itu selain Wanda, sisanya itu di bawah kontrol Wanda. Dan ketika mereka di bawah kontrol Wanda, dalam pikiran mereka tuh bergejolak karena mereka menolak buat jadi bonekanya si Wanda. Makanya dia ngerasain kayak, kenapa orang-orang gak tenang ya, cuman Agnes doang yang tenang. Terus apa lagi ya, ya pokoknya pas adegan itu ketika kita udah nonton sampai habis, kalau lu nonton lagi adegan yang di episode 7 itu, lu bakal ngerti oh kenapa si Billy ngomong kayak gitu. Terus ya yang pas Monica dapat kekuatannya pas dia berusaha nerobos pakai alat dari temennya dari SWORD itu kan, sampai bukan alat sih, kayak mobil penerobos battering ramnya itu sampai berubah setengah, dan Monica-nya nerobos aja gitu kan. Ya kayak dipaksa sih, kenapa Monica doang yang dapat kekuatannya padahal yang lainnya dalam hex juga. Cuman mungkin karena dipaksa itu tadi ya, jadi yang lainnya karena atas keinginan Wanda jadinya nggak dapat kekuatan gitu. Terus ya udah, nah ya episode 7 yang paling ikonik adalah ketika Agatha itu nge-reveal siapa dirinya sebenarnya, dia the main villain of the show. Dan inilah yang membuat salah satu series WandaVision yang bikin jadi ikonik itu, dia punya the best villain song in the MCU ya. It's been Agatha all along itu kayak sempat jadi chart teratas di tangga lagu manapun, di Spotify, di Apple Music, dimanapun itu langsung terkenal gitu, saking lagu villain itu kayak ikonik banget lah. Dan jadi satu hal yang bikin villainnya bagus banget di WandaVision adalah the best villain song, itu ada di series WandaVision. Dan kalau nggak salah episode 7 ini pertama kali ada after credit scene kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ya. After credit scene-nya apa ya? Oh iya, Monica kan nerobos ke dalam. Terus ada meme yang ikonik yang Wanda nunjuk kayak gitu kan. Disamain sama meme nunjuk sama ke kucing gitu. Terus habis itu kan dia berusaha mencari-cari di mana sih Wanda. Ternyata itu sih, cuman after credit scene cuman itu doang, dia ketahuan sama si Quicksilver. Udah. Oke, kita lanjut ke episode 8 berarti. Oke. Episode 8. Pertama kalinya kita ngelihat tapi sebenarnya nggak spesial amat sih ya.
Tapi gue suka sih sama intro Marvel gitu, kayak tet gitu kan. Gue lihat sampai habis, dan di layar terakhirnya itu, kalau episode 1 kan hitam putih, kalau di episode ke-8 ya? Iya 8, itu openingnya jadi ungu. Nah itu unik aja sih, berarti menandakan ini mungkin karena episode sebelumnya nge-reveal Agatha, jadinya ungu. Keren aja sih, kayak ngasih fresh look gitu. Terus flashback ke Salem Witch Trials, itu kayak menghubungkan sejarah kehidupan kita di dunia nyata dengan fiksi. Jadi kan emang Salem Witch Trial itu kan emang pernah terjadi dulu di Amerika sekitar tahun 1600-an itu sih, 1600-1700-an juga, gue lupa. Pas zaman penyihir itu dibantai-bantai, kalau nggak salah dibantai ya, diburu gitu. Nah kalau di versi MCU-nya, itu kan versi dunia nyata. Kalau versi MCU-nya itu ketika Agatha, nggak tahu sih masalahnya apakah dia mempelajari, kayaknya karena mempelajari sihir terlarang sih, biasanya kayak gitu kan. Di dunia sihir pasti ada sihir yang dilarang. Dimana-mana pun kita baca cerita sihir pasti kayak gitu semua. Ntar di Doctor Strange juga kayak gitu, di WandaVision, di Harry Potter, di dimanapun lah yang ada sihir-sihirnya pasti ada yang kayak ini sihir terlarang, gak boleh dipelajarin. Dan kayaknya Agatha mempelajari sihir itu, dan ya dihukum. Ternyata dia lebih kuat, semuanya mati, termasuk ibunya si Agatha. Terus ya kalau menurut gue sih itu opening yang cukup dark ya. Maksudnya ngelihat mayat mengering, kehitaman gitu, what gitu kan, sampai kurus kering gitu. Horor ya, kayak episode Halloween yang horor juga. Memang nggak jump scare, sekali lagi gue tekankan lagi, horor nggak harus jump scare. Ya udah serem aja bagi lu itu ya udah horor gitu. Ya horor sih. Terus pas nggak diwawancara sih, dikorek-korek sama si Agatha, kadang-kadang aksen Rusia, Sokovianya si Wanda itu keluar juga, misalnya kayak where are they, gimana sih, gue nggak bisa niruin aksen Rusia ya, pokoknya gitulah, kayak where are they, where is it, ya karena anaknya ditawan kan sama si Agatha, sampai dicemooh loh kalau nggak salah sama si Agatha, kayak katanya wow aksennya hilang timbul gitu ya, kalau nggak salah gitu sih. Pokoknya dia dicemooh lah, Wanda nggak bisa ngeluarin sihir di tempatnya si Agnes karena itu dalam runes-nya si Agnes kan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi ya, pertama kalinya kata mutation itu digunakan secara tidak langsung di MCU untuk pertama kalinya. Ya nggak secara langsung sih, karena si Agathanya bilang transmutation gitu kan. Cuman itu udah cukup menyenangkan sih, karena kita tahu kan hak kata mutan itu hanya ada di Marvel yang diproduksi oleh 20th Century Fox. Makanya dari film MCU dari tahun 2008 sampai tahun 2019 lah, setidaknya sampai tahun 2019 itu memang nggak ada kata mutant sampai tahun 2020 deh. Ya walaupun 2020 nggak masuk hitungan ya, memang nggak ada filmnya. Ya memang nggak ada kata mutant diucapkan karena emang dilarang, karena itu hak ciptanya khusus eksklusif buat universe Marvel yang ada di 20th Century Fox. Dan sorry guys, kosan gue di pinggir jalan jadi kedengaran motor-motor kenceng gitu. Oke lanjut, ya kata mutan. Jadi bagi gue cukup menyenangkan, karena emang kita semua juga tahu kan 20th Century Fox sudah dibeli sama Disney, jadi kata mutant ya bebas aja Disney bisa make gitu. Terus ya episode ini kayak Agatha ngorek-ngorek masa lalu Wanda lah, kenapa Wanda bisa punya kekuatan ini ya, kenapa Wanda bisa sekuat ini, jadi dia korek-korek semua, ya terjawab semua kenapa
semua episodenya menggunakan sitkom, karena masa kecil Wanda dia suka nonton sitkom waktu dia sama ayah dan ibunya di Sokovia. Terus nah itu seru juga sih mendengar, karena gue suka aksen-aksen gitu sih, biar menekankan ke karakternya. Pas ayah si Wanda, ibunya, sama si Pietro kecil, sama si Wanda kecil flashback ke masa lalu, mereka menggunakan aksen Sokovia, itu kayak satisfying banget lah mendengarnya gitu. Gitu kenapa sih, kalau gue sih suka aja gitu ya. Terus tapi sebenarnya itu juga menjelaskan loh kenapa selama ini aksen Wanda di MCU itu kadang muncul, kadang hilang, kadang aneh, karena ya Wandanya sering nonton film berbahasa Inggris, dan bahkan Pietronya pun nyuruh bapaknya buat berbahasa Inggris di rumah. Kenapa ya? Visioner juga si Pietro ya. Atau mungkin karena memang mereka sejak awal sekeluarga memang mungkin berencana buat migrasi ke Amerika. Jadi ya harus dibiasakan dong bahasa Inggris di rumah. Mungkin mungkin ya karena itu, gue juga nggak tahu. Dan ya itu menjelaskan ya. Apalagi Wanda selama di MCU kan sering kontak tuh sama Natasha, Black Widow. Ya apalagi Black Widow kan mata-mata ya. Jadi dia bisa menyamar, kalau bisa menyamar ya aksennya mirip dengan bahasa yang dia lagi dalam penyamarannya gitu. Jadi mungkin ketika di Civil War logat Wanda hilang, ya bisa terjelaskan sih kalau kita runut lagi ke belakang sebenarnya sih. Lalu ya kenapa keluarga mereka meninggal, yang pas diceritain Pietro ke Ultron di Avengers Age of Ultron, itu juga diliatin. Kan sebelumnya cuma diceritain doang nih sama si Pietro. Nah sekarang diliatin tuh scene-nya gimana bomnya punya Stark jatuh ke rumah mereka, orang tuanya meninggal, mereka sembunyi di balik reruntuhan di bawah kasur gitu. Ternyata bomnya nggak meledak. Terjawab, emang Wanda udah punya kekuatan itu dari lahir, berarti sebenarnya Wanda itu mutant. Dan gue curiga emaknya sebelum nikah sama bapaknya si Wanda. Wah ini jadi teori, jangan dah. Ya save the best lah for Wanda backstory. Semoga ntar dilihatin lah siapa bapaknya Wanda, Magneto gitu. Ya jangan jadi percobaan Strucker lah, sampai di komik pun dipaksa diubah gitu. Mutant, pokoknya mutant. Udah bener itu ceritanya, ayahnya sebenarnya Magneto gitu. Apalagi ya, terus menceritakan juga ketika dia jadi percobaan Strucker. Jadi kalau menurut gua sih dari adegan itu, masa depan Wanda udah kelihatan ketika dia kena paparan Mind Stone. Dia ngelihat bentuk dari Scarlet Witch-nya, dan ya gua rasa Mind Stone itu cuman menambah kekuatan Wandanya gitu. Jadi dia sebenarnya udah bisa kayak hex gitu, cuman pas kena paparan Mind Stone itu kayak mengamplify powernya si Wanda. Sebenarnya gitu aja sih, makanya dia punya kekuatan yang seluas dan sekuat itu. Dan bener kata gue kan, emang kayaknya series ini terinspirasi dari komik House of M, cuman dengan skala yang lebih kecil. Dia nggak ngubah satu dunia. Kalau di komik House of M kan dia ngubah satu bumi tuh. Ya kalau ini cuman ngubah satu kota doang, dan itu udah kuat banget sih kalau menurut gue. Apalagi sampai ngubah satu bumi, wow. Can't imagine. That's could be cool. Dan praise buat writernya series WandaVision. Ketika Vision mengucapkan kata-kata, dia kan gak pernah kehilangan, jadi dia gak bisa ngerasain sedihnya gimana kehilangan gitu. Kayak gue gak bisa move on, karena ya gue apa yang mau di move on kan. Gue baru lahir beberapa bulan yang lalu ketika kejadian Ultron gitu, dan gue belum punya siapa-siapa, jadi gue belum pernah ngerasain gimana rasanya kehilangan gitu. Dan terus kata-katanya yang paling ngena banget, tapi gue nggak ngena sih karena gue nggak ngerti bahasa Inggris ya. Cuman bagi yang fans
yang ngerti bahasa Inggris atau yang fans secara umum internasional itu ngenang banget yang pas Vision bilang, what is it grief if not love persevering. Ngena nggak buat kalian? Mungkin bagi gue ntar ngena sih, karena gue belum terlalu ngerti dan paham arti kata dari persevering, karena gue cari di terjemahan. It sucks man, nggak tahu gue arti sebenarnya dan maknanya. Mungkin ada makna tertentu dan gue juga lagi nyari-nyari artinya gimana sebenarnya. Cuman kalau lu ngerti bahasa Inggris, lu pasti bakal tersentuh sih. Terus yang jadi pertanyaan, kan Wanda juga flashback juga tuh ke adegan gimana dia ngedapetin Vision kan. Pas dia ke Sword, yang anehnya gimana ya? Gimana caranya Sword mendapatkan jasad Vision yang udah hancur dibawa ke Amerika? Karena jasadnya setahu kita di Infinity War itu jasadnya berada di Wakanda. Atau mungkin karena kerja sama Wakanda, harusnya lebih berhak Wakanda yang ngambil sih, karena itu vibranium kan badannya si Vision, lebih berhak Wakanda yang bawa. Gak tahu sih, mungkin lebih ke politik sih ya. Cuman karena di series WandaVision nggak terlalu ke politik, lebih ke personal Wanda dan Vision, bagaimana dampak Endgame ke Wanda dan Vision, ke Wandanya sih, lebih tepatnya ke Wandanya. Palingan itu ya, nggak tahu juga sih. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya itu kan properti milik Helen Cho ya, pas di Seoul, Korea Selatan, terus dicampur vibranium curian dari Ultron nggak nyuri sih, beli dia dari ke si, aduh siapa sih namanya nama karakternya, Ulysses Klaue, yang Ulysses Klaue curi dari Wakanda ya. Jadi emang harusnya berhak diklaim Wakanda sih, kenapa nyampe ke Sword ya, aneh ya. Tapi mungkin lebih ke politik ya. Yang aneh satu lagi, kenapa si Tyler Hayward, direktur S.H.I.E.L.D. itu bisa tahu kalau Wanda bisa menghidupkan Vision kembali? Apakah kekuatan Wanda udah diekspos segitu? Karena setahu gue sejauh ini kekuatan Wanda yang muncul di publik belum pernah diperlihatkan. Sebelum series WandaVision, kekuatan Wanda itu belum pernah diperlihatkan bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan robot kayak gitu, bisa altering something atau altering reality gitu. Gak tahu sih, kayaknya Tyler Hayward emang mencurigakan ya. Dan adegan ketika Wanda menjumpai jasad Vision itu sedih sih, karena di Infinity War kan dia bilang I just feel you katanya. Terus ketika di adegan WandaVision dia kayak I can feel you gitu. Terus dia sedih, pergi ke Westview. Ternyata di Westview Vision dan Wanda tuh udah merencanakan hari tua sampai segitunya loh. Udah dibeliin tanah, tinggal dibikin rumah gitu. Taunya Visionnya mati, Wanda pun gak bisa berbuat apa-apa. Terus dia sedih, nah itu adegan dia sedih pas nangis megang surat hak properti tanah itu adegan yang paling ikonik sedihnya sih menurut gue. Itu ikonik banget, maksudnya dapet banget sih sedihnya, karena udah di recap kan, dia kehilangan orang tuanya, kehilangan saudaranya, sekarang dia kehilangan Vision. Apalagi dia pernah bilang sama Vision kayak, ombak itu seakan-akan menghajarku terus, dan ketika aku mau berdiri, ombak itu menghajar lagi dan aku jatuh lagi. Jadi kayak wow, tangisannya kayak lebih terasa emosional sih pas tangisan dia. Man, so sad. Ya, dan itu menjelaskan juga kenapa Wanda kenapa Vision hidup lagi di series ini. Kan kita nggak tahu kenapa, kan Vision udah mati, kenapa dia di series WandaVision hidup lagi. Ya karena diciptakan oleh Wanda, dan makanya ketika di episode sebelumnya Vision berusaha keluar dari Hex, itu badannya hancur kan, kayak ditarik lagi sama Hexnya. Ya karena emang dia cuma diciptakan di Hex, dan ketika dia di luar Hex dia nggak bisa hidup, mati.
Dan di credit scene ada White Vision, ya mindless, pokoknya heartless, emotionless version dari Vision. Kita lanjut ke episode terakhir, episode 9. Wah, udah panjang juga ya. Udah 30 menit. Tapi gak apa-apa lah. Gue pokoknya bikin aja. Pokoknya have fun aja lah bikinnya. Penting gue bisa bahas WandaVision. Karena emang gue suka Marvel. Dan gue pengen ngebahasnya aja di channel YouTube gue. Mungkin lebih sering lagi. Dan setelah ini gue juga bakal bahas series The Falcon and the Winter Soldier. Ntar kalau series Loki muncul, gue bakal bahas juga. Ada trailer baru, gue akan bahas juga. Karena gue emang suka MCU juga. Oke, lanjut ke episode 9. Episode 9, ya seperti kata-kata Agatha, pacar dan mantan berada dalam pesta yang sama. Waduh sekali. Sebenarnya biasa aja. Ada pacar, ada mantan dalam suatu pesta yang sama. Ya, have fun, man, have fun. Tapi kayak di series WandaVision bukan have fun sih, lebih ke berantem. Terus Agatha nggak langsung ngelawan Wanda, ya karena Agatha licik. Dia ke tengah kota buat ya biar warga berkumpul, memainkan psikologis Wanda, biar Wandanya stres. Dia nge-reveal satu-satu. Terus awalnya kan Billy sama Tommy nggak ikut ngebantuin ya. Setelah ngebantuin, ya kedua-duanya tribute ke masing-masing kembaran sih. Yang Billy memang kekuatannya niru Wanda, yang Tommy bahkan bukan cuma kekuatan mirip Quicksilver, tapi Tommy itu juga secara tampilan kali ini lebih mirip Quicksilver. Dan gua rasa mirip Quicksilver gabungan MCU dengan 20th Century Fox deh. Karena bajunya baju Adidas Russian gitu, yang garis 3 di sini nih. Baju sport. Warna hijau, dia kayak di komik juga. Terus adegan dia nge-knock out semua tentara dan terakhir dia ngambil topi, itu kan kayak adegan Quicksilver pas pertama kali dia slow-mo di film X-Men Days of Future Past gitu. Keren. Ya kayaknya tribute ya, Marvel Legacy. Terus nah, adegan yang paling keren nih di episode 9 itu adegan yang dibilang Vision cameo ya, cameo diri sendiri. Kocak bener, ngasih harapan ke fans. Makanya jangan berteori guys. Ya adegan berantem di kapal, berantem di perpustakaan, tapi berantem pemikiran gitu. Awalnya berantem fisik sih, udah berantem sampai ke perpustakaan. Terus dia jelasin, gue minta penjelasan, gue bukan, ya awalnya Vision bilang gue bukan Vision yang asli, gue cuman Vision yang kondisional. Terus yang Vision, White Vision minta penjelasan, tolong jelaskan gitu. Terus dijelasin, lu tahu nggak kapal Theseus gitu. Jadi kayak mind blowing gitu. Itu kan perdebatan yang udah lama ya, kayak kalau kapalnya dicabut, apakah itu masih kapal yang sama atau kapal yang baru, kayak gitu. Karena memang relate sih dengan kedua belah Vision ini. Yang satu nggak ada Mind Stone, yang satu sama sekali nggak terbentuk dari Vision yang asli malahan, tapi dari memorinya Wanda aja. Dan dua-duanya Vision dan sama kuatnya, sama memorinya. Keren sih, keren. Terus pas Wanda, ini lebih banyak ke adegan berantem ya, karena ini adegan final, adegan pertarungan, tapi banyak adegan keren sih. Yang adegan Wanda merasuki pikiran Agatha, kayak ketika Wanda merasuki pikiran Tony Stark pertama kali di MCU di film Age of Ultron. Terus ya kostumnya ya mirip-mirip komik sih, versi lebih modern ya. Cuman tetap kostum yang terbaik di episode 6, kostum Halloween.
itu nomor satu terbaik. Cakep banget, cantik banget Wanda. Bukan berarti gue nggak suka custom lagi kostum yang terakhir, yang baru. Cuman gue lebih suka kostum yang Halloween. Cuman kostum itu bagus juga kok. Keren, lebih modern, lebih stylish, dan lebih masuk akal. Kalau dia beraksi dengan kostum itu lebih cakep juga. Cuman kayak ininya lebih ngecil. Bagus. Gila, keren Wanda. Cantik banget sih Wanda. Terus berakhir seriesnya, Wanda kembali ke rumah mengakhiri hexnya. Ironisnya dia bilang ke anak-anaknya pas di rumah, keluarga itu untuk selamanya. Ya bisa jadi, karena di end credit scene kan anak-anaknya muncul lagi tuh, tapi dalam bentuk suara. Ya kita tunggu aja ntar di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oh ya, pas hexnya udah kelar, itu kan Wanda jalan ke tengah kota. Nah itu tatapan warga Westview ke Wanda itu sama kayak tatapan orang-orang kepada mutant dari film X-Men. Ya kan, kalau mutant di film X-Men kayak tatapan orang yang bukan mutant ngeliat mutant itu kayak kebencian gitu kan. Kayak takut, benci, kayak iri, kayak ya kayak gitulah. Tatapan yang kayak gitu mirip banget didapetin Wanda ketika di warga Westview melihat dia. Wah, udah aura-aura X-Men bentar lagi join MCU kapan ya? Lama banget. Walaupun telat sih, cuman ya udahlah. Terus di mid credit scene, Jimmy Woo membereskan semuanya. Yang menarik itu ketika salah satu agen FBI atau CIA, nggak tahu, yang ternyata adalah Skrull, itu manggil si Monica Rambeau bahwa Nick Fury manggil dia buat ke angkasa. Ya seneng lah, karena emang dari dulu si Monica Rambeau emang pengen keluar angkasa gitu. Apakah series ini, bukan series deh, apakah karakter Monica Rambeau akan muncul di series Miss Marvel? Kita nggak tahu. Yang pasti dia bakal muncul di film Captain Marvel 2. Cuma apakah muncul di series Miss Marvel atau di series Secret Invasion, kita tidak tahu, kita tunggu aja. Lalu Jimmy Woo, kayaknya dia bakal muncul di film Ant-Man Quantumania sih. Ya, apakah udah confirm? Entahlah. Terus Darcy Lewis, kabarnya, atau mungkin sih, mungkin dia bakal muncul di film Thor Love and Thunder. Terus Billy dan Tommy, gue yakin banget sih dia bakal muncul di film Doctor Strange 2, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang sutradaranya Sam Raimi. Ya karena di end credit scene Wanda dengar suara Billy dan Tommy kan, nggak mungkin suaranya gantung aja tanpa ada penjelasan setelahnya. Terus kalau White Vision mungkin bakal muncul di series Armor Wars. Kalau nggak muncul juga sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kemungkinan besar munculnya tetap ada sih, karena itu ya kan tetap termasuk hitungannya androids ya, robot gitu. Terus yang keren di end credit scene terakhir itu Wanda bisa memisahkan astral body-nya dengan tubuh aslinya. Yang satu, tapi dua-duanya tetap bekerja. Tubuh aslinya minum teh, yang astral body-nya mempelajari buku Darkhold. Terus udah ya, gak terasa gue udah bahas. Wow, 40 menit. Damn, kepanjangan ya, tapi nggak apa-apa lah. Gue akan upload, mungkin bakal gue pisah 2. Gue upload 1 aja deh, males juga ngeditnya. Berarti gue bikin aja, gue have fun. Ya sekian gue ngebahas series WandaVision. Next gue bakal bahas series Winter Soldier. Kok Winter Soldier? Kenapa salah mulu? The Falcon and the Winter Soldier. Ya next itu gue akan bahas.
kalau ada trailer-trailer gue juga bakal bahas. Ya mungkin agak telat sih karena gue baru beli mikrofon, jadi biar lebih enak ngobrolnya, karena ya kosan gue di pinggir jalan, ada suara motor gini, jadi suara yang lain, suara gue nggak terlalu jelas terdengar. Nah sekarang gue udah punya mic, jadi setidaknya suara gue sekarang udah terdengar lebih jelas lah ya setidaknya ya. Oke guys, see you next time.